Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami yang baru, yaitu channel Sunyi Sepi ini. Semoga cerita dari channel ini bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian semua pecinta cerita horor dan cerita misteri. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mampir, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi. Channel baru kami ini bisa berkembang lebih baik seperti channel-channel ngulik sejarah dan ngulik misteri. Nah, ini kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman seorang bapak-bapak, sebut saja namanya Pak Rizal. Tapi ini cerita beliau dulu nih, soalnya kan ceritanya itu pengalaman yang dialami beliau itu sebelum dia itu menikah. Kalau sekarang Pak Rizal ini sudah punya, alhamdulillah sudah punya 3 anak. Itu hasil pernikahan selama dia itu 12 tahun. Nah, ini ketemu dengan beliau yaitu Pak Rizal. Nah, ini saya mendapatkan cerita dari beliau, itu pengalamannya dulu sebelum dia itu menikah. Pengalaman beliau sebelum beliau itu menikah, yaitu Pak Rizal itu menikah dulu di tahun 2010-an lah. Dulu di tahun 2010, kata beliau ini sebelum dia itu menikah, karena pernikahan beliau itu dilangsungkan tahun 2011. 2010 ini pengalaman Pak Rizal, waktu itu dia itu niatnya itu ingin menikahi gadis idamannya sebelum dia ketemu dengan istri yang sekarang. Dia itu ingin menceritakan kisah pengalamannya yang dia pendam itu sampai sekarang. Dia itu tidak bercerita ke istrinya ya karena takut cemburu, walaupun mantannya itu sudah meninggal. Nah, ini yang saya ingin ceritakan, yang saya ingin kulik dari beliau, itu cerita tentang arwah penasaran yang sering atau menghantui Pak Rizal saat Pak Rizal waktu itu masih muda, saat itu masih ada hubungan dengan gadis tersebut. Jadi kisah ini saya kulik dari beliau. Nah, awal kisahnya, sebut saja namanya Asmi. Asmi ini seorang gadis cantik yang merupakan bunga desa. Pak Rizal ini waktu itu usia beliau itu masih kisaran 24 tahun usia beliau. Pak Rizal rencananya itu ingin menikahi calon istrinya, yaitu Mbak Asmi. Mohon maaf, Mbak Asmi ini sebenarnya ya bukan nama aslinya. Ini pun Pak Rizal pun saya sudah samarkan. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak Rizal ini bukan nama yang sesungguhnya, dan Mbak Asmi pun ini bukan nama yang sesungguhnya. Semua nama dan tempat itu sudah saya samarkan. Saya lanjut lagi. Mbak Asmi ini berencana sama Rizal, ini berencana untuk menikah itu tahun depan, tahun 2010. Jadi di tahun itu kejadiannya beliau ini di awal tahun 2010. Jadi Mbak Asmi sama Rizal sebelum Mbak Asmi ini meninggal dunia, akhir tahun itu rencananya itu ingin melangsungkan pernikahan. Itu jadi waktu berlangsungnya sebelum tunangan, sebelum acara lamaran, itu rencana Rizal itu di bulan ketiga, bulan Maret, itu rencananya itu mau ngelamar Asmi. Tapi di bulan Januarinya, di tahun 2010 awal, itu Asmi itu mengalami kejadian yang tidak sama sekali dipikirkan atau tidak terbayang oleh Rizal kalau ternyata Asmi itu meninggal dunia. Tapi waktu itu Rizal ya pasrah, mungkin itu sudah kehendak yang di atas, mungkin Asmi bukan jodohnya. Dia yang memang sudah dekat dengan keluarganya, termasuk keluarga Pak Rizal sendiri sudah sangat dekat dengan keluarga Asmi. Semuanya itu berkunjung ke keluarganya Asmi, tepat di mana dia itu dimakamkan. Tapi sebelum dia itu dimakamkan, atau kejadian sebelum dia meninggal, akhir tahun 2009, bulan Desember tepatnya, itu Asmi itu sering mengalami sakit-sakitan.
Yang sakitnya itu menurut Rizal dan keluarganya itu sangat aneh. Anehnya kenapa? Dari analisa dokter yang didatangi atau yang dikunjungi oleh keluarga Asmi, dari beberapa rumah sakit, hasil analisa dan deteksi dari apa yang dialami oleh Asmi itu merasa ada yang aneh. Karena apa? Hasil dari rumah sakit yang pertama hasilnya katanya liver, hasil yang kedua katanya seperti ulu hati yang pecah, hasil yang ketiga katanya seperti ini seperti itu. Nah, hasil dari deteksi dokter itu yang membuat Asmi itu semakin sakit-sakitan. Karena apa? Ya tidak kunjung membaik juga, padahal sudah berusaha sebisa dan semaksimal mungkin. Keluarganya ini berusaha agar Asmi ini bisa disembuhkan, sampai jalan alternatif lewat para kiai dan ustadz pun itu sempat dimintai bantuan oleh keluarganya untuk mendoakan agar anaknya yaitu Asmi itu bisa sembuh. Tapi ya mohon maaf, wallahu a'lam, kata Rizal, ternyata apa yang dialami oleh Asmi yang menimpa keluarganya itu tidak sempat tertolong. Di awal Januari Asmi itu meninggal dunia setelah mendapatkan bantuan dari para ustadz dan para kiai. Banyak yang menuturkan kabar beritanya kalau Asmi itu mengalami gangguan guna-guna dari orang yang menggunakan ilmu hitam, dan lebih tepatnya itu seperti disantet. Nah, santet itu yang membuat seluruh tubuhnya Asmi itu seperti tidak mau menerima hal-hal duniawi, makan, minum, atau apapun. Dan itu sempat dikatakan oleh para kiai yang diminta pertolongannya oleh keluarganya. Para kiai ini sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, tapi ya memang semua itu sudah takdir menurut Rizal, wallahu a'lam. Kalau memang Asmi itu akhirnya dipanggil oleh Sang Kuasa yang akhirnya membuat Asmi itu harus meninggal dunia dalam keadaan sakit-sakitan. Padahal rencana di bulan Maret itu ya rencana pertunangan untuk Rizal dan Asmi. Sebagai seorang kekasih, sebagai calon suami yang waktu masih calon, Rizal dan keluarganya itu hanya datang semua ke keluarganya Asmi, silaturahim, taksiyah di situ, turut berduka. Orang tuanya satu hari itu ada di situ. Nah, hari berikutnya Rizal ini ya sebagai calon suami, dia itu yang mendoakan Asmi itu selama 7 hari berturut-turut, mendoakan Yasin dan tahlil. Nah, ini kejadian yang dialami Rizal ini yang ingin saya ceritakan. Selama 7 hari berturut-turut itu, Rizal ini seperti didatangi oleh Asmi selama 7 hari. Nah, satu persatu saya ceritakan. Hari pertama, Rizal ini harus berangkat lebih dini karena jarak dari rumah Rizal dengan rumah Asmi itu butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sementara doa dan tahlilnya Asmi itu dilakukan setelah sholat maghrib. Jadi dia itu berangkat dari rumah itu kisarannya jam 4:30. Sampai di sana itu hampir maghrib, dia sholat jamaah. Nah, terus ikut juga mendoakan almarhumah Asmi. Tapi yang dialami oleh Rizal itu setelah doa tahlil itu, saat Rizal itu ada di rumah almarhumah yaitu Asmi dengan keluarganya, sosok Asmi yang ada di kamar tempat dia itu tidur, kamar yang digunakan Asmi, Rizal ini seperti melihat Asmi itu ada di dalam kamar. Awalnya Rizal ini tidak percaya. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Dia melihat seperti sekelebatan bayangan kalau itu Asmi, dan dia yakin itu Asmi. Pertama itu seperti bayangan,
Dan yang kedua, kurang lebihnya itu hampir jam 8 malam, karena sampai jam 9 itu dia pulang. Setiap jam 9 malam itu dia pulang dari rumah calon istrinya itu. Jadi jam 5 kurang lebihnya itu hampir maghrib sampai jam 9 malam itu setiap hari selama 7 hari itu ada di rumah calon istrinya waktu itu. Jam 8 sampai jam 9 itu yang dialami oleh Rizal di dalam kamar. Pertama kali itu melihat bayangan. Yang keduanya, sosok Asmi dengan bayangan yang ada di kamarnya itu sedang duduk sembari menundukkan wajahnya. Rizal ini tidak berani cerita ke orang tuanya atau keluarganya. Ya karena ditakutkan menurut Rizal waktu itu, karena itu seperti halusinasi atau seperti masih kebawa emosinya dia. Kebayang-bayang suasana dulu saat dia itu sering datang ke rumahnya Asmi. Duduknya Asmi itu seperti nyata, tapi dengan wajah yang menundukkan kepala. Itu hari pertama. Hari keduanya, saat dia itu sedang doa tahlil, seperti mendengar teriakan di telinganya. Itu seperti jeritan minta tolong, 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 tolong. Itu jeritan suara itu nyaring, jelas-jelas seperti suaranya Asmi, suara yang sangat dia kenal. Itu saat Rizal itu sedang berdoa membaca tahlil. Nah, di dalam doanya teriakan minta tolongnya itu berhenti. Teriakan tangisan jeritan minta tolong saat Rizal berdoa itu benar-benar nyata didengar olehnya, didengar oleh Rizal. Tapi saat dia itu berdoa, suara itu seperti hilang. Itu yang dialami oleh Rizal. Nah, setelah selesainya kurang lebih itu hampir isya, hampir sholat isya itu selesai doa Yasin tahlil yang dilakukan secara jamaah di rumah calon istrinya waktu itu dengan keluarganya. Itu sebelum sholat isya itu Rizal yang sedang duduk di antara keluarganya, itu di antara keluarganya itu seperti Asmi itu sedang duduk dengan menangis. Itu di antara keluarganya yang sedang duduk. Itu selesai dari itu selesainya para jamaah ini berdoa yang sedang, mohon maaf, yang waktu itu kata Rizal itu yang sedang makan-makan apa yang dihidangkan keluarganya. Nah, Rizal ini melihat sosok Asmi itu seperti duduk di antara keluarganya yang di belakang para jamaah itu. Dia sempat terkejut. Ya Allah, ada apa? Kenapa Asmi itu muncul terus? Kemarin aku melihat bayangannya. Aku melihat dia menundukkan kepala di dalam kamarnya. Sekarang dia menundukkan kepala dengan seperti menangis. Ceritanya juga saya dengar, ya Allah, ada apa? Waktu itu dia disadarkan oleh kakaknya Asmi. Mas, kenapa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi seperti termenung. Rizal itu seperti dikagetkan oleh kakaknya Asmi. Ya karena apa? Pandangannya Rizal itu menuju ke arah itu. Menuju ke arah Asmi yang sedang menundukkan kepala, tapi seperti meneteskan air mata. Suara segukan tangisnya itu terdengar oleh Rizal. Itu hari kedua. Hari ketiganya yang dialami Rizal itu bukan saat di doa atau setelah tahlilnya, itu tidak, tapi sebelum sholat maghrib berjamaah dia lakukan di musola dekat dengan rumah Asmi. Dia itu seperti teringat akan bayangan Asmi yang begitu nyata di depan wajahnya, bagaimana senyumnya, bagaimana tawanya. Ya bagaimanapun juga Rizal belum bisa melupakan sosok Asmi, sosok yang diidam-idamkan yang hampir menjadi istrinya. Sosok itu seperti menatap Rizal dengan kucuran air mata. Itu bukan air mata tangis, tapi air mata darah. Rizal waktu hampir maghrib itu sempat
kaget, itu belum maghrib loh. Kata Rizal itu belum maghrib saat dia itu hendak melakukan air wudhu di samping musala yang letaknya ada air wudhu. Itu seperti melihat sosok Asmi. Itu bukan senyum atau bukan apa, tapi dia diem ketakutan, tapi tangisannya itu seperti tangisan darah. Dan itu nyata dilihat oleh Rizal. Rizal itu benar-benar bingung, ya Allah ada apa lagi ini. Dia menyebut istighfar, wajah itu menghilang. Menghilangkannya wajah tersebut, wajah Asmi. Tidak berselang lama azan itu dikumandangkan, azan maghrib. Itu hari keempat. Nah, setelah sholat maghrib, para jamaah semuanya sudah berkumpul, tahlil itu dimulai. Malam harinya, di hari malam kelima, Rizal ini hanya menanyakan ke keluarganya. Rizal ini hanya memberanikan diri untuk bercerita ke keluarganya, yaitu tepatnya itu ke kakak kandungnya yang memang seorang laki-laki. Itu Rizal itu berani menceritakan apa yang dialami. Mas, iya Zal, ada apa? Kata kakaknya. Mohon maaf ya Mas, saya mau nanya, Asmi itu meninggalnya kenapa? Sebenarnya ada apa? Kok kabar-kabarnya Asmi itu disandet? Terus siapa sebenarnya yang nyandet? Kakaknya itu menjawab, saya tidak tahu juga. Nah terus apakah ada masalah Mas Asmi itu sama orang itu atau gimana? Atau orang Asmi ini punya masalah dengan orang lain? Ya saya rasa tidak ada, kata kakaknya itu. Saya rasa tidak ada, cuman kata kakaknya cerita dari orang tuanya. Kata ibu, Zal, ungkap kakaknya Asmi ini, kata ibu ya Zal, itu beberapa bulan sebelumnya, kalau tidak salah itu bulan 9, bulan September kalau tidak salah, ibu itu pernah cerita ke saya, itu adik kamu itu ada yang mau melamar, adik kamu itu ada yang mau meminta sama ibu, itu mau dijodohkan sama ini sama itu. Waktu itu saya tidak ngeh, saya kira itu kamu waktu itu. Kata kakaknya ngomong sama Rizal, emang ada orang lain kak? Kata Rizal, ya waktu itu saya kira itu kamu, tapi ibu ini ngomongnya lain. Orang itu mengharapkan kalau Asmi itu dinikahkan sama anaknya, dan itu pun dimintai agar secepatnya. Tapi saya nanya sama Asmi waktu itu, kata ibunya itu. Tapi ibu itu nanya ke adik, ke almarhumah Asmi. Dia itu sempat nanya, kamu mau ndak dijodohkan sama ini? Dia itu, adik itu sempat jawab kalau Asmi itu ya masih ada hubungan dengan kamu Zal. Masih dia ngomong sama ibu itu masih ada hubungan sama kamu, dan rencana mau nikahnya pun disampaikan sama ibu. Saya pun tahu kalau kamu mau nikahin adik saya itu tahu, saya itu tahu, kata kakaknya. Tapi ada satu kejanggalan ini Zal sama orang tersebut. Kenapa? Yang dijodohkan oleh keluarganya, orang tuanya yang datang menemui ibu waktu itu, anaknya ya terus terang bukan anak yang baik-baik. Nah Asmi secara tegas itu menolak. Tapi menolaknya Asmi waktu itu memang sedikit menyinggung perasaan. Terus terang sedikit menyinggung perasaan, kata ibu. Soalnya yang disampaikan almarhumah Asmi, kata kakaknya, ya tapi semoga semoga adik saya diterima di sisi Allah, diampuni segala kesalahannya. Tapi menurut cerita ibu, kembali lagi ya Zal, itu sedikit ada kalimat menyinggung tentang orang itu ke orang tuanya. Saya tidak mau menerima orang kayak gitu kok mau jodohin sama saya. Itu diungkapkan ke ibunya, dan itu didengar oleh orang tuanya. Orang kayak gitu kok mau dijodohkan ke saya, mau jadi apa anak saya? Nah emang gimana Mas orangnya itu, kata Rizal nanya ke kakaknya. Yang saya tahu Zal, ya usahanya sebaya dengan kamu, tapi kalau saya pribadi, seandainya saya jadi adik saya Asmi, ya saya pun menolak. Karena apa ya? Ya saya tahu betul siapa dia, saya tahu betul bagaimana bapaknya, bagaimana dia, saya tahu betul itu.
ya kelakuannya, orangnya begejulan, tidak ada unggah-ungguhnya, tidak ada sopan santunnya. Ditambah lagi orang tuanya itu ya sering main hal-hal yang tidak jelas. Maksudnya gimana Kang? Maksudnya gimana Mas? Kata Rizal menanyakan ke kakaknya. Ya maksud saya itu orang tuanya itu seperti main dukun, percaya dengan hal-hal gaib kayak gitu. Apa jangan-jangan yang nyantet Asmi itu orang itu Mas? Ya wallahu alam, saya tidak mau menuduh. Terus apa yang sudah dialami adik saya, dia pun sudah meninggal. Buat apa saya dendam? Buat apa saya membalas? Kalaupun memang betul orang itu yang sudah melakukan dan membuat adik saya ini meninggal dunia, ya semoga orang itu bisa diampuni dosa-dosanya. Tapi saya yakin dan berdoa semoga segala amal baik adik saya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini Mas, saya mau cerita, saya itu seperti melihat Asmi itu pertama bayangan hari pertama Mas, malam pertama. Terus melihat Asmi itu duduk. Kedua melihat Asmi gini Mas, Rizal itu mau menceritakan kesampaian. Gini Mas, saya selama 4 hari ini berturut-turut itu sering melihat Asminya yang terakhir kalinya sebelum saya ini sholat maghrib tadi di musola tadi, itu seperti melihat Asmi itu seperti menangis darah. Terus wajahnya itu benar-benar seperti wajah ketakutan. Itu maksudnya itu gimana Mas? Ayo benar kamu Sel, kamu benar melihat Asmi? Iya Kang. Iya Mas, benar saya melihat. Dan itu bukan itu saja, hari kemarinnya itu sudah 4 hari itu saya itu didatangi Asmi. Malam kemarin itu sempat duduk di antara keluarga, duduk termenung, menundukkan kepala, tapi sembari suaranya itu tersenguk-senguk. Dan itu benar-benar saya lihat sendiri. Maksudnya apa? Saya tidak tahu itu Mas. Hari kelima, malam ke-6-nya, kakaknya itu menanyakan ke salah satu imam tahlil di situ, salah satu seorang kiai. Malam ke-6-nya, setelah jamaah itu selesai, sebelum sholat itu dilaksanakan, kakaknya sempat menanyakan bersamaan Rizal, itu menanyakan ke kiai itu, Pak Kiai, mohon maaf mengganggu waktunya sebelum sampean pulang, sebelum jenengan pulang Pak Kiai, ini ada yang ingin saya tanyakan, cerita dari Rizal. Ini dulu calon suaminya adik saya almarhumah, ini sering didatangi adik saya, benar apa enggak Pak Kiai? Pak Kiai sempat kaget, sempat menarik badannya. Astagfirullahaladzim, ada apa sebenarnya Pak Kiai? Saya kira cuma saya saja yang melihat Asmi. Pak Kiai langsung mengungkapkan kalimat itu. Saya kira cuma saya saja yang melihat Asmi itu sering mondar-mandir di rumah ini selama beberapa hari ini. Dan yang saya tahu, mohon maaf ya, sampean sebagai kakaknya, terus sampean juga sebagai calon suaminya, doakan saja ya semoga almarhumah itu diterima di sisinya segala amal baiknya. Amin, amin, kata Rizal dan kakaknya. Ingin saya jelaskan, Asmi ini seperti tidak rela meninggalnya. Dia tidak rela meninggalkan jasadnya karena dia itu belum bisa mengikhlaskan tubuhnya itu meninggal dunia. Salah satu dasar atau faktornya yang menyebabkan kok sering mewujudkan dirinya di antara sekeliling keluarganya, termasuk saya sendiri sebagai imam tahlil, mohon maaf ya untuk kalian berdua, saya itu sering mendapatkan gambaran, bahkan sempat berkomunikasi dengan beliau, dengan Asmi, yang secara rohani, secara kebatiniahan, saya itu mendapatkan gambaran itu, informasi dari beliau kalau dia itu tidak terima dengan kematiannya, dia itu ingin ditata di alam barzahnya itu benar-benar disatukan dengan tubuhnya. Itu maksudnya gimana Pak Kiai? Tanya kakaknya, karena apa ya, saking penasarannya. Dijawab sama Pak Kiai itu, ini semua karena pengaruh ilmu hitam yang menyebabkan almarhumah adik kamu yaitu Asmi itu seperti ruhnya itu dan jasadnya itu tidak bertemu. Jadi seperti yang, mohon maaf sekali lagi, kata Pak Kiai ini mohon maaf, yang saya ketahui, kalau ilmu hitam yang sudah masuk ke dalam tubuh seseorang itu biasanya
digunakan oleh iblis atau jin. Nah, roh itu seperti diikat atau seperti ke bawah di alam lain. Jadi hanya tubuh yang dimakamkan, tapi secara ruhaniah atau kebatiniannya itu rohnya itu masih di alam lain. Nah, ini apa yang saya alami, terus seperti Nak Rizal alami, itu sebenarnya itu satu pertanda kalau rohnya atau arwah beliau, yaitu adik kamu almarhumah Asmi, itu ingin disempurnakan di alam barzah. Nah, terus gimana Pak Kiai? Tanya kakaknya ini. Ya, kita berdoa saja semoga amal baik itu bisa diterima di sisi Allah dan segala amal buruk Nak Asmi almarhumah itu bisa diampuni. Dan yang paling penting yang saat ini Pak Kiai lakukan, kita berdoa bersama-sama semoga malam ini menjadi malam terakhir untuk pengaruh ilmu hitam itu, biar bisa melepaskan ruhnya dan bisa bersatu dengan jasad almarhumah Nak Asmi di alam barzah. Iya Pak Kiai, tolong saya minta bantu. Nak Rizal pun menjawab, iya Pak Kiai, saya pun merasakan bagaimana takutnya wajah calon istri saya itu almarhumah Asmi yang sering menampakkan saya itu dengan kesedihan, dengan ketakutan. Rizal itu bercerita ke Pak Kiai, saya minta tolong Pak Kiai, semoga Allah mengizinkan lewat Pak Kiai ini almarhumah Asmi itu bisa tenang di alam barzah. Kita doakan saja bersama-sama, kita bermunajat kehadrat Allah. Nanti malam saya habis sholat isya ini, nanti saya akan datang lagi ke sini. Itu malam ke-6. Iya Pak Kiai, saya tunggu. Soalnya apa, suara adzan isya itu sudah terdengar oleh ketiganya. Akhirnya mereka berjamaah di musola tersebut, diimami Pak Kiai ini. Nah, setelah sholat berjamaah selesai, Pak Kiai ini datang lagi ke tempat keluarganya almarhumah Asmi, diikuti oleh Rizal. Karena Rizal memang kebiasaannya itu sampai jam 9 malam ngobrol dengan kakaknya, ngobrol dengan keluarganya, yang sering memberikan wejangan biar sabar menghadapi cobaan itu. Tapi malam itu membuat suasana di kediaman Asmi, almarhumah Asmi, menurut Rizal itu benar-benar suasana itu ngeri. Ngerinya gimana? Apa yang dilakukan Pak Kiai? Rizal yang disuruh Pak Kiai ini untuk membaca sholawat Nabi, membaca istighfar, membaca tahlil, tasbih dan sholawat ini terus-menerus kalimat-kalimat itu dizikirkan oleh Rizal dan seluruh keluarganya. Tujuannya apa? Mungkin dengan barokah doa tersebut, kekuatan ilmu hitam itu bisa membuat rohnya almarhumah Asmi itu bisa terlepas. Kejadian itu, zikirnya Rizal waktu itu sama Pak Kiai yang memang dipimpin sama Pak Kiai itu berlangsung kurang lebihnya itu sampai 8:30. Ya alhamdulillah kata Pak Kiai menurut Rizal itu rohnya atau arwahnya almarhumah Asmi itu sudah tenang di alam barzah. Itu malam ke-6. Nah, setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Kiai ini, Rizal itu bisa tenang. Ya semoga saja Pak Kiai, apa yang disampaikan Pak Kiai ini bisa menjadikan baik untuk almarhumah Asmi. Dan juga keluarganya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat banyak terhadap Pak Kiai ini. Wallahu a'lam, walaupun itu secara tidak nyata atau secara gaib, kalau melepaskan dengan pengaruh santet atau ilmu hitam itu harus dilakukan seperti itu, kata Rizal wallahu a'lam. Dan keluarganya pun karena tidak tahu, soalnya itu bab gaib. Di hari ketujuhnya, yaitu malam penutupan, Rizal ini masih mengalami atau melihat sosok Asmi yang sudah meninggal, yang sudah didoakan. Bahkan menurut cerita dari Pak Kiai malam ke-6-nya itu sudah bisa terlepas dari pengaruh ilmu hitam. Dan itu disaksikan oleh Rizal setelah dia selesai doa dan tahlil di kediaman almarhumah calon istrinya itu Asmi.
dia melihat secara nyata dan langsung di tengah-tengah para jamaah ini sedang mengaji, seperti sosok Asmi dengan gaun khasnya, dengan pakaian yang sering dipakai Asmi, dengan wajah yang sudah tidak menakutkan lagi, tapi seperti nyata dilihat oleh Rizal, itu wajahnya Asmi yang sangat-sangat cantik dengan senyuman. Ini membuat Rizal itu sempat menangis. Karena apa? Iya, sosok wanita yang diidamkan itu hadir di antara orang-orang sedang mengaji, tapi melihat Asmi yang hadir di tengah-tengah tempat mengaji ini dengan sesuatu yang menampakkan kebahagiaan. Rizal sempat meneteskan air mata. Ya karena apa? Kebahagiaan dan juga kesedihan karena harus mengikhlaskan sosok calon istri yang diidam-idamkan itu harus meninggalkan selama-lamanya. Dan itu terakhir kalinya Rizal itu melihat sosok Asmi. Di malam ketujuh, sosok Asmi yang menampakkan dirinya di hadapan Rizal, mungkin juga di hadapan Pak Kiai. Sosok tersebut dengan khas pakaian yang biasa dipakai, dengan pakaian yang istimewa yang digunakan Asmi itu dipakai oleh Asmi dengan menampakkan wajahnya itu berseri-seri dengan senyuman. Mungkin itu tanda kebahagiaan sosok arwah Asmi di antara para jamaah yang sedang mengaji. Dan itu menjadi suatu pertanda baik untuk Rizal. Dan Rizal meyakini arwah Asmi sudah tenang di alam barzah, sudah terlepas dari pengaruh ilmu hitam. Semenjak saat itu Rizal jarang berkomunikasi dengan keluarganya kecuali di hari-hari tertentu di mana ada haulnya Asmi, dia selalu datang di 40 harinya, di 100 harinya, dan bahkan di 1000 harinya. Itu selalu datang, walaupun waktu itu dia datang itu sudah dengan istri yang baru. Di 1000 harinya, di 3 tahun setelahnya, Rizal itu datang ke keluarganya Asmi, tapi sudah ada anak yang dilahirkan dari istri yang baru. Saat itu istrinya kaget. Kaget kenapa? Dia diajak datang ke tempat salah satu kerabatnya. Katanya waktu itu Rizal ini sempat, ya mohon maaf, Rizal itu sempat bilang kalau dia ingin mendoakan itu ke keluarganya. Dia itu tidak menceritakan kalau itu adalah mantan kekasihnya, dan sampai sekarang itu menjadi kerahasiaan Rizal sama istrinya. Waktu itu istrinya percaya begitu saja, apalagi waktu itu istrinya itu masih dalam keadaan menggendong bayi yang masih berusia setengah tahun. Jadi mungkin istrinya itu tidak tahu menau kalau saat dia berdoa tahlil di acara 1000 harinya mantan istrinya atau mantan pacarnya itu adalah mantan kekasih yang pernah diidam-idamkan oleh Rizal atau oleh suaminya itu. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bagaimana pengalaman Rizal tentang dulu dia pernah dihantui atau pernah melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat seumur-umur, yaitu sosok mantan kekasihnya yang ternyata meninggalnya itu dikarenakan pengaruh ilmu hitam. Dan dia sendiri menyaksikan bagaimana kondisi calon istrinya atau mantan pacarnya yang menampakkan ke dirinya dengan tujuan memberitahu kalau dia itu tidak tenang di alam barzah. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita di channel Sunyi Sepi. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.